Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Yudiartana. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu kebiasaan yang efektif yang harus dimiliki oleh manusia, yakni adalah kebiasaan bersinergi. Nah, apa sih itu kebiasaan bersinergi? Kebiasaan bersinergi adalah kebiasaan di mana kita melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama dengan sesama individu ataupun dengan orang lain, di mana menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding jika kita laksanakan ataupun kerjakan secara mandiri ataupun sendiri. Nah, dengan bersinergi, maksudnya kita menggabungkan kemampuan atau kekuatan yang kita punya menjadi satu dengan orang-orang lain tanpa menjatuhkan atau menganggap hal ini bersaing. Lalu, kenapa sih bersinergi itu penting? Jawabannya ada di ilustrasi berikut. Nah, bisa dilihat di video, dengan kita melakukan sinergi dengan orang lain, kita akan saling bekerja sama, kita akan saling berkolaborasi, kita akan saling menopang satu sama lain, kita akan mengisi celah yang kosong, sehingga tujuan yang kita tetapkan dari awal, kita bawa secara bersama-sama sampai akhir, dan tanpa saling menjatuhkan satu sama dengan yang lainnya. Ada juga salah satu peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan, ataupun bercerai kita runtuh. Nah, untuk mungkin lebih memperjelas tentang kebiasaan bersinergi ini, saya akan berikan salah satu contoh nyata yang pernah saya laksanakan dalam penerapan kebiasaan bersinergi ini. Beberapa bulan yang lalu, itu saya pernah mengikuti sebuah kegiatan yang bertemakan kegiatan gebiar budaya, di mana dalam kegiatan ini terdapat kegiatan lomba-lomba, kemudian ada kegiatan talk show dan juga kegiatan pameran. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua panitia di kegiatan ini. Nah, untuk mensukseskan acara ini dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi, itu dari awal, dari perencanaan sampai tahapan akhir, tahapan evaluasi, saya menerapkan kebiasaan bersinergi ini. Nah, dari awal itu saya kumpulkan teman-teman yang memang berkompeten di bidangnya, dan saya limpahkan tanggung jawab yang memang sesuai dengan bidangnya. Contohnya, orang yang artinya pandai dalam manajemen waktu dan manajemen sumber daya manusia, itu saya taruh dia di bidang acara. Lalu orang yang pandai bernegosiasi, orang yang pandai dalam berhubungan dengan masyarakat, itu saya taruh di humas. Lalu orang yang pandai dalam fotografi, videografi, dan juga desain, saya taruh di bidangnya. Terus orang yang pandai dalam bidang keagamaan dan rohani, saya taruh di bidangnya sesuai. Lalu orang yang artinya mempunyai kenalan dan juga lihai di bidang konsumsi, saya taruh di konsumsi. Lalu orang yang pandai dalam menjaga keamanan dan juga berhubungan dengan vendor, saya taruh di bidangnya. Sehingga dengan melimpahkan tanggung jawab ke masing-masing orang, ini akan menciptakan kolaborasi yang baik, sehingga tidak perlu saya merangkap semua kegiatan, dan dengan sinergi yang saya lakukan, ini akan mempermudah proses yang perlu kita laksanakan. Kemudian, ada satu hal penting yang perlu kita pegang teguh dalam bersinergi, yakni adalah komunikasi yang efektif. Kenapa demikian? Karena dengan kita melakukan komunikasi yang efektif, maka jaringan yang sudah kita bentuk dalam bersinergi itu akan menjadi lebih kuat lagi dan menumbuhkan rasa kepercayaan antara satu sama lain yang lebih kuat lagi, sehingga tidak ada rasa curiga yang muncul di kemudian hari. Lalu, dalam prosesnya untuk menjaga alur dan juga rasa sinergi antara satu dengan yang lainnya, saya tetap berkolaborasi dengan cara melakukan pertemuan mingguan rutin, di mana dalam pertemuan ini saya dan teman-teman itu saling mengevaluasi satu sama lain dan memberikan update progres yang sudah kita laksanakan, sehingga dengan pertemuan ini kita akan bisa mengembangkan lagi, ataupun kita bisa merenovasi dan mengevaluasi kegiatan yang bisa kita laksanakan setelahnya.
Nah, ada satu hal yang ajaib yang saya temukan dalam melakukan sinergi, terutama diskusi. Nah, dalam tahapan merencanakan ide, itu saya kumpulkan orang-orang yang memang saya akan ajak untuk bersinergi dan melaksanakan kegiatan ini. Nah, setiap orang itu memberikan gagasannya dan juga idenya, ajaibnya. Inilah yang mungkin membuat saya tercengang di mana dalam melakukan diskusi itu muncullah satu ide ataupun gagasan yang justru tidak saya pikirkan sebelumnya. Sehingga dengan hal ini, dengan saya bersinergi dengan orang lain, itu akan membuka pikiran saya menjadi lebih luas dan menyebabkan saya menghasilkan keputusan yang justru akan lebih baik dan diterima secara bersama-sama. Nah, sekian mungkin yang bisa saya jelaskan dan jabarkan sedikit terkait kebiasaan bersinergi. Lalu, satu hal yang perlu diingat dan yang perlu digarisbawahi dari hal yang saya ceritakan ini adalah tetap jaga komunikasi yang efektif. Lalu, bagaimana? Apakah kalian sudah mulai tergerak untuk bersinergi? Ya, minimal marilah kita berkenalan dengan orang baru dan menambah jaringan sosial kita agar artinya kita dapat menjadi makhluk sosial yang memang harus bersinergi dan berkolaborasi nantinya di masa yang akan mendatang. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.